Ketika Anda emosinya baru muncul, lalu Anda mengucap tanpa sadar, itu bisa saja kejadian, terutama hal yang sifatnya personal. Halo, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal, hanya di channel saya sendiri, yaitu Jalak Paningal, yang khusus membahas tentang dunia spiritual dan supranatural menurut opini serta pengalaman Jalak Paningal sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih pahit lidah itu, asalnya dari mana, kok bisa seperti itu manusia punya pahit lidah. Mari kita lanjutkan lebih detail, dan jangan lupa like serta subscribe-nya bagi Anda yang belum. Langsung saja kepada apa sih pahit lidah. Pahit lidah itu adalah salah satu sebutan di mana ketika ada orang menyumpah, ngomong itu sering menjadi kenyataan. Tentunya Anda sering untuk mendengar atau bahkan Anda mengalami itu sendiri. Ketika Anda menyumpahi orang, tiba-tiba kejadian. Walaupun itu mungkin namanya bisa bermacam-macam dari banyak daerah, bukan hanya pahit lidah. Semoga bisa dipahami. Langsung saja kita masuk lebih dalam, yaitu pahit lidah itu siapa saja yang bisa memilikinya. Apakah hanya orang-orang sakti, orang-orang tua, ataupun hal-hal yang khusus lain? Enggak seperti itu. Pahit lidah itu bisa ada pada orang-orang tertentu yang sebenarnya dia itu mungkin terlihatnya umum, awam dalam hal supranatural ataupun spiritual. Itu bisa saja mereka punya kemampuan semacam itu. Misalkan penjual cuanki, penjual cireng, penjual gorengan, petani, tukang batu. Jangan salah, mereka itu bisa saja punya daya pahit lidah. Kok bisa seperti itu? Maka ini simak terus video ini sampai selesai. Pahit lidah itu bahaya atau enggak sih? Pahit lidah itu ya hanya sebatas daya supranatural, daya spiritual yang sifatnya itu seperti pisau. Pisau itu bisa untuk buat masakan, bisa untuk membuat hal-hal yang indah, ataupun ia itu bisa untuk membunuh atau menyakiti orang lain, tergantung dari manusianya. Seperti itulah pahit lidah. Dari manakah datangnya energi ilmu pahit lidah ini? Apakah ia itu dari jin? Apakah ia itu dari mantra dan sebagainya? Maka inilah jenis-jenisnya yang saya buat. Nomor 1, alias yang pertama itu adalah ia itu ada ketika manusianya itu memiliki daya rohani ataupun daya spiritual yang tinggi. Tanpa ia sadari, ia itu akan punya daya pahit lidah secara mandiri ataupun otomatis. Tapi itu enggak bisa pakai semuanya, karena itu sifatnya alami. Jadi dia itu hanya muncul saat ia benar-benar butuh. Terusnya yang nomor 2 itu adalah dari kodam. Itu bisa saja terjadi karena kan kembali lagi, kodam itu sifatnya, fungsinya itu macam-macam, tergantung dia itu mau dipakai untuk apa, serta tergantung dari kodamnya itu punya daya energi supranatural apa. Yaitu kodam pahit lidah itu juga ada, walaupun kayak itu nanti lain lagi bahasanya, tapi itulah yang nomor 2. Terusnya yang nomor 3 itu adalah keilmuan. Salah satu ilmu yang khusus untuk kalau ngomong kejadian, kalau dia itu nyumpah kejadian, itu ada juga ilmunya. Namanya ya macam-macam di tiap-tiap daerah, itu enggak harus namanya pahit lidah. Namanya bisa beda-beda tapi fungsinya sama.
Terus yang nomor 4 adalah ketika manusianya ada pada titik emosi yang paling tinggi. Ketika ia mengucap, maka itu bisa kejadian. Misalkan ia saat itu ditipu orang banyak banget, lalu ia itu merasa sangat amat sedih, sangat amat takut, sangat amat marah, tinggi banget jadi satu di sini ubun-ubun, lalu dia itu mengucap, semoga kamu akan jadi ini penipu. Selang enggak berapa lama akhirnya itu kejadian. Ketika Anda emosinya baru muncul lalu Anda mengucap tanpa sadar, itu bisa saja kejadian, terutama hal yang sifatnya personal. Seperti itu yang nomor 4. Terusnya yang nomor 5 itu adalah karena Anda ketempelan makhluk gaib. Mirip dengan Anda punya kodam, tapi ini hanya hal-hal yang buruk-buruk saja kejadian. Biasanya ketempelan, biasanya ya. Ketempelan makhluk gaib itu bisa saja Anda ketika mengucap hal-hal yang buruk, itu seringkali kejadian. Makhluk gaibnya itu sebenarnya jahat atau buruk, tergantung dari Anda sendiri. Apakah Anda itu sifatnya buruk, maka ia akan mendamai hal-hal yang buruk kepada diri Anda. Ketika Anda baik, maka makhluk gaibnya akan menjadi netral, alias enggak bisa melakukan hal-hal yang buruk kepada Anda. Tetapi tetap saja ketika nyumpah hal-hal yang buruk, itu bisa sering kejadian. Itulah jenis-jenisnya, ada 5 yang saya buat, karena itu yang paling sering saya temui dari para klien-klien konsultasi saya. Seperti itu. Terusnya ini apa ya? Terusnya itu, nah ini, pahit lidah itu bisakah tidak berfungsi, serta itu kapan? Pahit lidah itu bisa saja tidak berfungsi karena yang nomor 1, manusianya pikirannya itu selalu kotor, selalu yang berhubungan dengan nafsu seksual. Itu seringkali akan membuat kemampuan pahit lidah seseorang itu turun secara drastis. Nggak hilang, tapi turun. Yang nomor 2 itu ketika ia bertemu dengan orang yang lebih tinggi ilmunya atau daya spiritualnya ataupun rohaninya, maka kemampuannya akan seolah-olah hilang, padahal itu enggak. Itu bisa saja terjadi. Terusnya yang nomor 3 itu adalah ketika makhluk gaibnya ataupun kodamnya itu pergi, maka ia akan benar-benar tidak bisa punya pahit lidah. Kodam itu bisa pergi, bisa datang, tergantung dari kemauan si kodam juga. Yang terakhir adalah ketika Anda berada di tempat yang suci, maka kemampuan apapun itu akan seolah-olah hilang, turun drastis dengan sendirinya. Seperti itu. Itulah tadi tentang pahit lidah secara umum menurut opini serta pengalaman saya sendiri. Jadi mohon maklumnya kalau ada yang beda. Ataupun enggak sepakat, ya mohon maklumnya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa dan rahayu.